Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Ufi Hayatunisa dengan NIM 214110301092. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Literasi Media. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai manipulasi media. Bagaimana keadaannya, Bu? Alhamdulillah baik. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan ke Ibu mengenai materi manipulasi media. Jadi cara media memanipulasi informasi itu ada menurut Noam Chomsky. Yang pertama itu menetapkan pengalihan. Arti dari menetapkan pengalihan itu media seringkali mengalihkan isu penting yang perlu atensi masyarakat dengan pemberitahuan yang kurang penting. Nah, yang kedua ada membesar-besarkan masalah. Nah, membesar-besarkan masalah di sini yaitu media itu seringkali membesar-besarkan masalah yang sebenarnya itu masalah sepele, tetapi dibesar-besarin sehingga menerima sikap reaktif masyarakat banyak atau publik seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada strategi bertahap. Strategi bertahap ini untuk membentuk opini publik, media menyebarkan informasi secara bertahap. Cara ini digunakan untuk membentuk gambaran tentang seseorang atau public figure maupun sebuah produk seperti itu. Nah, yang keempat ada bersikap sangat baik, di mana dalam iklan itu menggunakan bahasa atau simbol untuk menarik simpati. Nah, apakah Ibu sudah tahu mengenai framing itu apa? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang framing. Jadi framing itu tidak sama seperti hoax, tetapi framing mencoba untuk membelokkan fakta dengan halus melalui penyeleksian informasi, pemilihan kata, bunyi, gambar, hingga meniadakan informasi yang seharusnya. Nah, metode framing dalam media itu ada 3. Yang pertama itu cover both side. Cover both side itu misalnya dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh media, tetapi yang diajak bicara itu satu orang saja seperti itu. Nah, yang kedua disampaikan sesuai fakta dengan memakai sudut pandang yang berbeda. Misalnya dalam sebuah demonstrasi buruh. Nah, yang diiklankan tuh yang disorot media itu tentang tumpukan sampah seperti itu. Nah, yang ketiga penggunaan kata sifat positif dan negatif. Maksudnya positif dan negatif itu metode ini membentuk penilaian terhadap seseorang. Misalnya, media itu mengatakan bahwa sosok tokoh A itu sangat tegas sehingga publik itu mengarah pada apa yang publik katakan, apa yang media katakan seperti itu, Bu. Nah, saya akan bertanya sekali lagi ke Ibu, apakah Ibu tahu tentang hiperrealitas? Belum. Mohon dijelaskan. Baik, hiperrealitas itu merupakan kondisi ketika kesemuaan dianggap lebih nyata, kesemuaan itu dianggap lebih nyata dibanding kenyataan, tetapi kepalsuan itu dianggap kebenaran, isu itu dianggap sangat dipercaya dibanding informasi, dan rumor itu dianggap benar seperti itu. Nah, secara sederhananya hiperrealitas itu keduanya itu sebagai keadaan yang nyata jadi secara sederhananya hiperrealitas itu
keadaan yang nyata berbaur dengan realitas semu sehingga menyebabkan sulit dikenali antara realitas yang asli dan realitas yang buatan seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.